Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak ibu-ibu yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar, sampai Allah memanggil kita ke syurga. Amin. Di kesempatan kali ini, mohon maaf sebelumnya kalau saya pakai video saat menemani anak-anak berenang di hari Minggu kemarin, tapi saya tetap menjelaskan tentang resep yang ingin saya buat setelah menemani anak-anak berenang, yaitu resep dari Shinsei mencegah dan mengatasi perut kembung di cuaca dingin. Gejala perut kembung ini hampir sering nampak di cuaca sekarang, baik perut atas dan perut bawah yang menimbulkan kembung. Perut atas yaitu bagian lambung, sedangkan perut bawah yaitu bagian usus besar dan usus kecil. Di ketiga organ ini mereka bersama-sama bekerja untuk menyimpan makanan, menyerap, dan nanti membuangnya. Kembung ini disebabkan disfungsi dari ketiga organ tadi sehingga kerjanya tidak beraturan. Nah, gejalanya biasanya nyeri di bagian perut, kembung, dia suka sendawa, mual sampai muntah. Dari segi etiologi dan patogenesis, ini penyebabnya dikarenakan makan dan minum yang berlebihan. Karena di cuaca dingin seperti ini, kadang-kadang terjadi banyak makan atau terjadi perubahan pola makan yang tadinya sedikit jadi pengen makan terus. Bener nggak teman-teman? Ayo, siapa yang samaan nih jadi pengen makan terus di cuaca dingin? Aku sapa teman-temanku dulu deh, teman-teman onlineku. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Buat yang lagi sakit diberikan kesembuhan. Terima kasih sudah mendukung channel Ibu A4 sampai detik ini ya teman-teman. Lanjut, tadi penyebab kembung itu atau penyebab kembungnya perut itu karena makan dan minum yang berlebihan. Lalu selanjutnya dikarenakan lemahnya limpa dan lambung. Kenapa lemah limpa dan lambung? Ini disebabkan sakit yang lama. Dalam keadaan sakit lama itu biasanya kita tidak nafsu makan dan minum sehingga organ-organ yang seperti limpa lambungnya tidak bekerja maksimal. Ketika dalam kondisi dia pulih, jadinya limpa lambung itu bekerja maksimal dan menimbulkan kembung biasanya.
Lalu selanjutnya orang yang baru melakukan operasi bagian perut biasanya terjadi juga gejala kembung seperti ini. Oke teman-teman, terdapat dua pola dari pandangan ilmu kesehatan klasik dalam penyakit kembung ini. Yang pertama, perut kembung yang tidak pernah berkurang. Perutnya terasa penuh dan menolak ditekan. Kalau ditekan, terasa perih perutnya. Biasanya ini sendawa napasnya bau, terus warnanya kuning merah sampai dia sembelit, bahkan sering muntah. Biasanya selaput lidahnya itu kuning tebal, nadinya licin dan tidak bertenaga. Terus hal ini dikarenakan makanan yang tertahan atau makanan yang tidak dicerna dengan baik karena perubahan musim tadi yang menyebabkan pola makan kita berubah dan tertahan di lambung. Nah, maka lambung yang penuh dan menyebabkan kembung ini atau napas bau, sendawa, bahkan muntah karena penuhnya tadi, atau karena stagnasi itu berhentinya di pada daerah usus yang menyebabkan kembung, dan biasanya sembelit, bisa nyeri perut. Maka terasa perut itu penuh dan menolak ditekan, bahkan bisa terjadi demam. Nah, selanjutnya yang kedua, polanya pola penyakit astenia, yaitu dia gejalanya sama, perutnya kembung, sebentar-sebentar berat, rasanya berat itu maksudnya sakit, sebentar-sebentar ringan gitu, dan dia lebih suka ditekan kalau yang pola penyakit astenia. Kalau yang ini lebih enak ditekan, tapi suka ada bunyi kruk gitu di usus, beda seperti yang di atas tadi. Kalau ditekan dia nyeri. Nah, kemudian nafsu makannya berkurang, nadinya dia lemah, tidak bertenaga. Ini karena lemahnya limpa dan lambung menyebabkan terjadi disfungsional ya. Terkadang juga ada pelebaran lambung yang akut atau gastrisia akut menyebabkan kelumpuhan usus bisa jadi. Maka solusinya untuk mencegah ini kita gunakan resep seperti di depan ya teman-teman ya. Oke, sampai detik ini kita lihat video dulu yuk. Senang sekali melihat anak-anak berenang itu, Masya Allah ya. Ini suasana di tempat kolam renang yang ada di BTR ya, daerah Bekasi. Saya sengaja kalau bawa anak-anak berenang itu pokoknya dari rumah 6:30 lah pokoknya, sampai sana pas baru buka kita datang langsung. Kenapa seperti itu? Karena kalau sudah agak siang itu air bisa berubah keadaan kotornya ya teman-teman ya. Kita kan maunya setelah berenang tuh sehat, olahraga, ibaratnya kita menggerak-gerakkan badan. Tapi kalau agak siang jatuhnya ya kena kuman dari luar deh, begitu. Oke teman-teman, kita buat resepnya ya. Setelah berenang saya bikin resep ini, semoga angin-angin yang di perut yang habis masuk tuh, karena cuaca renang tadi tuh lumayan angin kencang ya, itu keluar semua. Jadi saya buatkan ukurannya, jahenya itu 20 gram, kencurnya 20 gram, kemudian labu parang atau labu kuningnya itu 2 ons atau 200 gram ya kalau di gram. Kemudian gula aren secukupnya, lalu air secukupnya. Nah, saya didihkan air dulu. Labu ini punya ciri khas rasa yang manis. Dia sifatnya hangat dan lembab. Sedangkan jahe dan kencur sudah sering saya bahas. Dia sifatnya hangat sampai panas.
Fungsinya itu untuk menghilangkan angin. Kemudian gula arennya itu kalau di klasik dia fungsinya untuk mengharmoniskan. Alhamdulillah semua yang kita masak itu alami ya teman-teman ya, sehingga mudah dicerna atau gampang dicerna dan tidak terjadi penumpukan di usus. Apa sih Bun ciri-ciri makanan yang mudah dicerna itu? Biasanya makanan yang mudah dicerna itu dia tidak mengalami proses pengolahan yang banyak ya teman-teman ya. Jadi kayak labu ya murni labu, gula ya murni gula, tidak dengan gula pemanasan tinggi gitu, tidak dengan gula dengan pemutih. Kalau model tepung kan dia sudah diolah berkali-kali, misalnya tepung kan terbuat dari bahan alami awalnya, tapi dia dengan pengolahan dan teknologi. Nah itu kalau di pandangan ilmu kesehatan klasik, itu yang membuat beratnya organ untuk mencerna. Tada, sudah jadi sajian sore ini. Masya Allah, tabarakallah, nikmat sekali ya Bun, di dingin-dingin, cuaca yang dingin, kita nyeruput ini deh, manisnya alami, rasa labunya itu benar-benar keluar secara alami, dan hangat dari jahe dan kencur itu membuat angin-angin yang terasa kembung itu keluar semua. Masya Allah, teman-teman onlineku boleh dicoba ya resep ini, semoga bermanfaat. Barakallah, nikmati hidup kesehatan ini dengan berbagai aktivitas yang produktif yang Allah ridhoi, insya Allah, amin. Oke teman-teman, sudah di ujung video, semoga konten saya ini bermanfaat ya, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.